Pertempuran di langit dan di darat dimulai hampir bersamaan. Di saat yang sama, Hurley sudah menerima informasi yang dikirim oleh bawahannya, dan langsung mengerutkan kening. Menurut informasi yang didapatnya, Feng Tianxing muncul di dekat kemahnya, tetapi sendirian. Poin terpenting adalah dia pergi dari kampnya sendiri. Hurley tidak bisa tidak berpikir, pada saat sebelumnya, di mana Feng Tianxing berada, apakah kebetulan dia lewat, atau dia sudah memasuki kamp. Jika dia memasuki kamp, di mana dia? Segala macam pikiran melintas dalam sekejap, dan pada saat itu, sebuah ide yang membuat punggungnya mati rasa langsung muncul di benaknya. Ras iblis yang pernah saya lihat sebelumnya, ras iblis yang tahu bagaimana memilah informasi untuknya. Di seluruh kamp, hanya orang ini yang benar-benar asing. Ayo, segera panggil klan iblis kembali padaku. Pesan 3.000 orang dan ikuti saya untuk menjemput Kakyu. Kedua pesanan dibatalkan pada waktu yang hampir bersamaan, dan Hurley datang bersama para elit. Itu sangat dekat dengan Kam Heli, dan dukungannya pasti akan datang. Dan jika Feng Tianxing menginginkan bala bantuan, dia harus menyeberang jauh dan membiarkan Sera mengirim orang. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, waktunya sudah terlambat. Oleh karena itu, Feng Tianxing berada di bawah banyak tekanan, dan itu sama sekali berbeda dari Kakyu, yang membela secara membabi buta dan mencoba menguji kemampuan Feng Tianxing. Ketika dia menemukan bahwa kekuatan fisik Feng Tianxing sangat keterlaluan, dia memilih untuk bertahan dan berencana menunggu Hurley membawa seseorang datang. Pukulan lain langsung membawa jantung Kakyu yang kendur ke tenggorokannya. Karena kekuatan pukulan Feng Tianxing telah membuatnya mati rasa di lengannya, dan dengan tubuh sekecil itu, kekuatan yang begitu kuat meletus, kekuatan Feng Tianxing jauh lebih dari itu. Monster macam apa kamu? Kakyu merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Semakin besar tubuhnya, semakin besar kekuatannya. Ini adalah akal sehat yang paling dasar. Feng Tianxing benar-benar mematahkan akal sehat ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kekuatan tubuhnya sudah cukup kuat untuk mengabaikan perbedaan berat antara kedua belah pihak saat ini. Feng Tianxing tidak menjawab sama sekali, dan pukulan lain menghantam tubuh besar Huge Kakyu. Pada saat yang sama dengan suara teredam, Feng Tianxing merasa lengannya akan patah, dan rasa sakitnya menusuk. Itu telah mencapai batas yang bisa ditangani tubuh. Feng Tianxing menatap tubuh besar ini dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Lagi pula, itu masih dibatasi oleh tubuh ras iblis. Jika iblis tidak mendapatkan kekuatan dengan tumbuh dewasa, maka Feng Tianxing secara alami akan memiliki kemungkinan untuk melompati. Tetapi sekarang bahkan perolehan kekuatan terbatas, dan secara alami tidak mungkin untuk menantang lompatan, bahkan jika dia memiliki garis keturunan teratas di antara iblis. Begitu dia mengertakkan gigi, Feng Tianxing tiba-tiba mundur. Karena penyerangan tidak bisa berhasil, maka mundur dan menunda di wilayah orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Begitu dia berpikir untuk mundur, bayangan besar jatuh dari atas kepalanya. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Kakyu mulai melawan. Feng Tianxing dengan cepat melarikan diri dari bukit besar ini dengan ekspresi yang sangat serius, karena takut ada yang tidak beres saat ini. Feng Tianxing, saya telah memverifikasi semua metode Anda. Meskipun ada beberapa kejutan kecil, itu tidak akan menghalangi akhir dari kematian Anda di sini. Racun dapat dengan mudah diperbesar dengan memperbesar tubuhmu, dan kekuatanmu hanya sedikit di seluruh tubuhmu. Makan pukulanku. Kakyu juga marah saat ini, dia sangat marah. Dia berada di level pria yang kuat, bahkan jika dia dipukuli oleh seorang pria. Jika kekuatannya sedikit lebih kuat, dia mungkin memiliki kemungkinan untuk mengalahkannya. Ini membuatnya cukup kesal. Hanya karena dia adalah putra Sera, apapun yang dia lakukan, ada sekelompok setan yang mau mengikutinya. Sekarang tampaknya tidak hanya dari segi bawahannya, tetapi juga kekuatannya luar biasa kuat. Mengapa begitu banyak hal baik jatuh pada dirinya sendiri? Mengapa hal-hal ini bukan miliknya? Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pada saat meninju, dia melihat ke arah yang dihindari Feng Tianxing, dan dengan paksa memutarnya, tulang dan ototnya tegang, dan dia akan patah. Perubahan gerakan yang tiba-tiba mengejutkan Feng Tianxing, dan dia langsung terlempar ke tanah, mengeluarkan asap yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu pukulan, Kakyu hanya merasa nyaman di sekujur tubuhnya, dan menggoyangkan lengannya yang akan disingkirkan, mencibir dengan jijik. Putramu adalah putramu. Aku tidak bisa menolak tipuan bahwa aku telah kehilangan 3.000. Di kehidupan selanjutnya, aku hanya akan bereinkarnasi sebagai iblis biasa. Setidaknya kamu bisa menerimanya dengan tenang ketika kamu disiksa dan dibunuh. Pertempuran di langit tiba-tiba berakhir, begitu cepat sehingga pertempuran di pihak Luowu menjadi cemas. Untuk sesaat, Luowu sedikit bingung. Mundur dengan Feng Tianxing. Sungguh lelucon. Sekarang orang terkuat adalah Feng Tianxing, yang tidak bisa dia pecahkan. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang dari tangannya?
Selain itu, pertempuran di sini juga merugikan. Begitu dia kabur, itu berarti orang-orang ini akan jatuh di sini. Melihat situasinya semakin parah, Luo Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah debu yang belum hilang. Dengan raungan rendah dari Feng Tianxing, dia terbang lagi ke langit dan menghadapi Kakyu. Saya melihat setengah dari tubuh Feng Tianxing menggantung dan bergetar dari waktu ke waktu, menandakan bahwa dia terluka parah saat ini, tetapi dia tidak mundur, dan masih terbang tinggi ke langit. Luo Wu tertegun. Dia melihat tubuh Feng Tianxing mengejutkan bahkan Sera tidak pernah memberinya. Tuan Feng, di langit, Feng Tianxing melemparkan ramuan ke dalam mulutnya dan menelan darah di mulutnya. Menyeka sudut mulutnya, suara tebal menyebar ke segala arah. Semuanya, dengarkan aku. Jika kita tidak bisa membunuh orang-orang di depan kita, maka kita akan mati. Hurley pasti akan membawa orang-orang sekarang, dan paling banyak ada waktu yang tersisa untuk kita. Kapan? Saat pil obat memasuki perut, kehangatan yang tak bisa dijelaskan menghangatkan seluruh tubuh. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia telah membuat taruhan yang tepat. Seperti yang dikatakan Teso, efek menelan pil oleh setan jauh lebih baik daripada manusia. Terlebih lagi, Feng Tianxing tidak seperti klan iblis biasa yang makan sembarangan. Kali ini dia hanya menelan Ki Gathering pil paling dasar, dan kelelahan serta rasa sakit di tubuhnya perlahan menghilang. Bahkan lengan yang patah pulih dengan kecepatan yang sangat berlebihan, lebih dari 3 kali lebih cepat dari kecepatan penyembuhan diri yang dibawa oleh tubuh iblis. Hanya sesaat istirahat, Feng Tianxing memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Oh, apakah kamu masih ingin mencoba? Sudut mulut Kakyu terangkat. Prediksimu akurat. Jenderal Hurley memang akan tiba sebentar lagi, tetapi hanya dengan mengandalkan metodemu sebelumnya. Apakah itu mimpi yang sedikit bodoh untuk mengalahkanku? Feng Tianxing mengangkat kepalanya dengan sedikit kebebasan di wajahnya. Dalam kasus serangan penuh, aku memang akan terluka oleh seranganku sendiri terlebih dahulu. Tetapi kamu tidak akan merasa lebih baik. Apakah kamu memutar lenganmu sendiri? Jadi, sebentar lagi, selama aku menghancurkanmu, aku akan punya kesempatan. Saat suara Feng Tianxing jatuh, dia memuntahkan segenggam pil obat dan menelannya dengan mulut besar.